Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan limpahannya lah sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat semuanya, dan secara khusus saya juga dapat menyelesaikan tugas akhir saya dalam mata kuliah teori pengambilan keputusan. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Anaya Sinta dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasaran Jaya Makassar dengan program studi manajemen jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai teori pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu konsep dasar dan makna pembuatan keputusan. Sejarah pengambilan keputusan pada tahun 1950, Herbert Simon dianggap yang pertama memakai istilah pengambilan keputusan di bukunya yang berjudul Administrative Behavior yang sebelumnya terbit pada tahun 1947. Setelah dikemukakan oleh Simon, maka penggunaan pengambilan keputusan mulai populer diterapkan di seluruh dunia. Menurut Ying, pada tahun 2015 nomor 43, semenjak munculnya konsep pengambilan keputusan, perkembangan berikutnya muncul banyak pandangan mengenai apa itu pengambilan keputusan. Namun demikian, Ying lebih lanjut menjelaskan intinya adalah proses pemilihan keputusan yang merujuk pada tujuan sebuah aktivitas atau tindakan yang digunakan dalam organisasi, misalnya mengelola dalam sebuah negara, sebagaimana yang diajukan oleh Robert Jarvis bahwa aktor pembuatan keputusan merupakan respon dan tafsiran terhadap fakta-fakta yang ada menjadi landasan dalam memutuskan persoalan negara. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Kemudian yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang bersifat tidak kontradiktif. Pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan itu dijatuhkan, ada beberapa tahapan yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahap-tahap tersebut bisa saja meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih, dan sampai pada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dan rencana kebijakan oleh kelompok terbaik. Keputusan pada dasarnya adalah proses pemecahan masalah yang menghalangi atau menghambat tercapainya tujuan. Ada 5 dasar-dasar pengambilan keputusan menurut George R. Terry, yaitu yang pertama berdasarkan intuisi, kemudian yang kedua berdasarkan pengalaman, yang ketiga berdasarkan fakta, yang keempat berdasarkan wewenang, dan yang kelima pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dan proses pembuatan keputusan. Di sini menurut Muhdi pada tahun 2017 nomor 78 menjelaskan bahwa ada 9 prinsip pengambilan pembuatan keputusan, yaitu yang pertama, keputusan pada dasarnya diajukan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, setiap keputusan hendaknya merupakan alternatif terbaik dengan resiko yang amat minimal. Kemudian yang ketiga, keputusan hendaknya sudah mempertimbangkan lingkup dan resiko secara sistematik dan sistemik. Kemudian yang keempat, keputusan hendaknya tidak berada di luar zona acceptance manusia. Yang kelima, keputusan yang efektif adalah keputusan yang dapat dilaksanakan. Yang keenam, keputusan hendaknya memecahkan masalah yang generik, bukan masalah yang operasional teknis. Kemudian yang ketujuh, pembuatan keputusan terdiri dari tahap perumusan keputusan dan implementasi keputusan. Yang kedelapan, pembuatan keputusan hendaknya menghasilkan satu hasil yang dapat diukur. Kemudian yang terakhir yaitu keputusan tidak selalu harus dimulai dari data, tapi juga judgement.
Selanjutnya yaitu pembuatan keputusan dalam proses manajemen dan aspek manajemen. Pembuatan keputusan dalam manajemen merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi arah dan hasil dari bisnis tersebut. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan adalah analisis situasi yang akurat, pemilihan alternatif yang tepat, evaluasi resiko, dan mengukur dampak dan keefektifan keputusan yang telah diambil. Dalam keseluruhan, manajemen yang efektif dan efisien memerlukan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Pembuatan keputusan yang baik akan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, memperhitungkan resiko, serta memperhitungkan dampak dan keefektifan keputusan yang diambil. Tingkat klasifikasi dan tipe keputusan. Yang pertama itu tingkat manajemen. Dalam pengambilan keputusan sangat tergantung dengan tingkat manajemen sebagaimana yang pertama yaitu manajemen lini pertama. Manajemen lini pertama merupakan tingkatan terbawah di organisasi. Kemudian yang kedua yaitu manajemen puncak. Manajemen puncak merupakan tingkat tertinggi di manajemen. Tugasnya adalah mengenai secara keseluruhan manajemen organisasi. Contohnya seperti Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, General Manager, Presiden Direksi, dan lain sebagainya. Tipe-tipe dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan itu terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, pengambilan keputusan terprogram merupakan tanggapan terhadap kebijakan yang telah ditentukan dalam organisasi. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Dan yang ketiga, individu dalam pengambilan keputusan kelompok yang bertujuan agar solusi yang diambil dapat lebih optimal dijalankan. Teknik pengambilan keputusan, birokrasi, dan peran etika. Kata etika berasal dari kata ethos yang dalam bahasa Yunani berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat, yang dimana menurut para ahli adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesama, dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Model kepemimpinan birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi para pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan mengarahkan organisasi agar lebih kompak dan kondusif dengan cara menerapkan konsep nilai etika, karakter, pengetahuan, dan keterampilan melalui kewenangan yang dimilikinya. Ada 2 model kepemimpinan, yaitu yang pertama model kepemimpinan birokrasi transaksional, kemudian yang kedua model kepemimpinan birokrasi transformasional. Reformasi birokrasi dan pengambilan keputusan itu menurut Tamin pada tahun 2004 menjelaskan bahwa reformasi birokrasi adalah menyusun kembali struktur dan budaya kerja organisasi pemerintah dengan perspektif peningkatan kualitas dan pelayanan prima bagi masyarakat. Kategori pendekatan, model, dan keterampilan pengambilan keputusan. Tentu setiap pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini menurut Supranto pada tahun 2009 nomor 9 sampai 12 menjelaskan bahwa ada 4 kategori dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, keputusan dalam keadaan ada kepastian, kedua, keputusan dalam keadaan ada resiko, dan yang ketiga, keputusan dalam keadaan ketidakpastian, yang keempat, keputusan dalam keadaan ada konflik. Menurut Stoner et al. Pada tahun 1995 nomor 245 sampai 246 ada 2 kategori dalam pengambilan keputusan, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Ada beberapa dasar atau nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku pembuatan keputusan, yaitu yang pertama nilai-nilai politik, yang kedua nilai organisasi, yang ketiga nilai pribadi, yang keempat nilai ideologis, yang kelima nilai moral. Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Masalah adalah hal yang lumrah bagi manusia. Tahap masalah kehidupan akan menjadi hambar dan kurang berwarna. Manusia akan selalu menemui masalah, bahkan penyelesaian masalah tentu justru kadang memunculkan masalah baru yang perlu dicari pemecahannya. Demikian seterusnya, hidup individu senantiasa berhadapan dengan masalah. Apapun bentuk masalahnya yang dihadapi, setiap masalah perlu diselesaikan agar tidak menghambat roda perjalanan hidup.
individu dan roda perjalanan hidup organisasi. Tahap-tahap pengambilan keputusan merupakan proses dan tahap yang menyeluruh, tidak hanya sekedar memilih di antara sejumlah alternatif proses pengambilan keputusan yang berawal dari adanya masalah. Di sini ada 7 tahap-tahap yang dilakukan dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama pemahaman dan perumusan masalah, yang kedua pengumpulan dan analisa data yang relevan, yang ketiga pengembangan alternatif-alternatif yang ada, yang keempat evaluasi alternatif, yang kelima pemilihan alternatif yang terbaik, yang keenam implementasi keputusan, dan yang ketujuh evaluasi hasil keputusan. Pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, berkarakter, efektif, dan karismatik, dan sukses, Anda terlebih dahulu harus memahami prinsip-prinsip kepemimpinan yang sejati. Dengan memahami dan menghayati, Anda lebih dapat memahaminya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa without vision we will perish. Tanpa visi maka manusia akan musnah. Peran kepemimpinan diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Kemudian ada dua peran utama seorang pemimpin, yaitu yang pertama peran yang bersifat interpersonal, yang kedua peran yang bersifat pengambil keputusan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai materi teori pengambilan keputusan. Saya berharap semoga materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat berguna bagi adik-adik generasi selanjutnya. Akhir kata saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.